Kalian sering banget gak sih ingin suatu goal atau tantangan untuk diri kita sendiri, tapi pada akhirnya kagak pernah terrealisasikan. Lalu kita bikin janji ke diri kita, besok-besok gue bikin bulan depan gue bikin tahun depan, dan seterusnya. Pernah gak? Kenapa kalian gampang nyerah seperti itu? Bukan karena kalian gak bisa, tapi kalian itu malas. Kita sebagai manusia pengen sesuatu yang cepat dan signifikan, tapi kita susah banget merubah kita punya kebiasaan jelek yang lama. Alhasil akhirnya kita cepet-cepet dan bosan, dan akhirnya nyerah. Mau seberapa pentingnya aksi kita ini, kita prefer untuk nunda aksi tersebut karena kita itu malas. What if kalau misal gua kasih tahu kalian itu bisa ngelawan kemalasan tersebut hanya dengan waktu 1 menit? Sebelum gue bahas caranya, nama gue Muhammad Sustian Hursidki Aziz, di mana gue upload video yang berhubungan dengan industri kreatif. So, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan video dari gue. Untuk meraih goal yang kita mau, bukan sesuatu yang mudah. Apalagi kalau misal kita sudah mencoba menjalaninya dan hasilnya tidak sesuai ekspektasi. Pastinya menimbulkan rasa kemalasan dalam diri kita. Dan hari ini gue pengen share satu cara ke kalian dari Jepang yang namanya itu Kaizen, atau sering disebut dengan 1 minute rule. Metode ini ditemukan oleh Masaki Imai. Apa sih itu Kaizen? Adalah 2 kata yang berbeda, di mana Kai itu artinya change atau perubahan, Zen itu adalah wisdom atau kebijaksanaan. Konsep ini bilang bahwa kita seharusnya jangan ubah hidup kita secara spontan, harusnya secara perlahan dan bijaksana. You should change your life spontaneously, but slowly and wisely. Core konsep dari Kaizen ini adalah kalian cukup mengalokasikan 1 menit kalian ke punya goals. Cukup 1 menit, gak kurang, gak lebih, secara konsisten. Gua tahu terdengar gampang dan eksekusi suatu tugas hanya butuh 1 menit di compare sama tugas-tugas yang biasa kita lakukan, dimana effortnya tuh bikin 30 menit bahkan 1 jam ini cukup untuk 1 menit. Lu bercanda? Gue tahu kalian skeptis pas dengar konsep ini, dimana secara logika kalian pasti berpikir, ini gimana caranya bisa efektif kalau misal kita punya goals ambisius, berarti kita punya effort juga harus ambisius. Kalau misal kita punya goals yang gede, berarti kita punya effort yang harus besar. Gak bisa jomplang antara goals dan effort. Ini adalah suatu miskonsepsi. Justru effort terlalu besar malah bikin kita capek dan akhirnya nyerah saking gedenya itu tugas. Kita punya prefer, dibandingin gua ngerjain tugas, mending gua balik ke comfort zone gua. Jadi kalau kalian goals sampai 150% dari kalian punya effort, itu nggak ada fungsinya kalau misal hari ini berikutnya kalian tidak melakukannya, tidak konsisten. Jadi kasarnya Kaizen ini prefer kalian ngelakuin sesuatu 1 menit setiap hari di waktu yang sama secara konsisten dibandingin 12 jam, tapi habis itu nggak konsisten. Kenapa dia lebih mendewakan 1 menit dan konsisten? Ya karena dia percaya bahwa kalau kita bisa reframe tugas kita secara mikro, yaitu 1 menit ini terasa akan lebih mudah. Kita akan ngerasa kebahagiaan saat melakukannya, karena mudah mau belajar bahasa baru, mau push up, ataupun yang lain. Kalau hanya 1 menit, gue rasa kita semua yang nonton di sini punya waktu untuk melakukannya. Jadi poin besar dari Kaizen ini adalah celebrating small win. Rayakan kalian punya kemenangan kecil. Kita butuh ada sense of victory. Kita butuh ada rasa kemenangan kecil tersebut untuk bisa tetap maju. Sense of victory ini akan nge-treat otak kita jadi nagih, ketagihan untuk ngelakuin ini setiap hari. Dan buat kalian yang sekarang lagi merasa males, kalian harus frame pemikiran kalian menjadi untuk merealisasikan goal yang kita mau. Cukup memulai dengan hal yang mudah, dengan mengalokasikan 1 menit setiap harinya secara konsisten. Dan sekarang gue tantang kalian untuk menerapkan Kaizen ini ke keseharian kalian selama 1 minggu. Buat kalian yang pernah menerapkan ini, coba kalian komen di bawah
Apa pendapat kalian terhadap metode Kaizen ini? Apakah ini sustainable? Pendapat gue pribadi, metode Kaizen ini sangat direfleksikan warga di Jepang. Karena mereka punya kegiatan, gue lihat dari luar, sangat teratur. Jadi mereka sudah punya budaya untuk melakukan sesuatu repetitif setiap harinya. Jadi makanya kalau kita ke Jepang, kita kadang melihat, kok ini semua orang kayak robot ya? Cukup sampai di sini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, nyalain notifnya, share ke teman-teman kalian, and see you in the next video. Salam kreatif, bye-bye.